Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan perkuliahan metabolisme zat gizi makro kita pada pertemuan ke-6 mengenai metabolisme glikogen yang ada di dalam tubuh. Minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai proses gluconeogenesis, di mana gluconeogenesis merupakan suatu sistem metabolisme karbohidrat yang digunakan untuk memberikan suplai terhadap kadar glukosa darah atau mempertahankan kadar glukosa darah untuk tetap pada level yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, sumbangsih glukosa darah pada saat terjadi keseimbangan energi negatif selain dari gluconeogenesis juga berasal dari glikogenolysis ya. Jadi pemecahan di glikogen juga akan memberikan sumbangan terhadap glukosa darah. Kemudian pada sesi ini juga akan didiskusikan mengenai proses sintesis glikogen atau glikogenesis pada saat keseimbangan energi positif atau glukosa yang tersedia tinggi tetapi kebutuhan akan ATP rendah. Nah, sebelum masuk ke dua proses itu kita review dulu mengenai glikogen. Apa itu glikogen? Glikogen merupakan homopolimer bercabang, ya, jadi merupakan polimer yang terdiri dari monomer-monomer glukosa yang terikat secara glikosidik dengan ikatan alfa 14 ya. Masih teman-teman bagi yang masih ingat kimia organik ya, bisa dicermati, apalagi yang suka dengan kimia organik, monggo silakan itu di otak-otak ya, apa yang disebut sebagai alfa 14, alfa 16. Tidak perlu saya tekankan lagi ya, hanya untuk overview saja. Nah, ini glikogen ya, bagaimana glukosa yang dari glukosa 6-fosfat ya menjadi glikogen. Nah, ini disebut sebagai proses glikogenesis ya. Sedangkan dari glikogen menjadi glukosa ya, glukosa 6-fosfat kemudian glukosa disebut sebagai proses glikogenolysis ya, atau pemecahan glikogen. Nah, glikogen pada hewan berfungsi sebagai cadangan karbohidrat, sedangkan pada nabati atau pada tumbuhan, cadangan karbohidrat disimpan dalam bentuk amilum atau padi. Nah, bila diperlukan, dibebaskan menjadi glukosa fosfat, ya, kemudian menjadi glukosa. Nah, manusia dapat menyimpan glikogen kurang lebih sekitar 450 gram, jadi tidak ada 1 kilo ya. Berbeda dengan lemak ya, yang sampai berkilo-kilo di dalam tubuh kita. Semakin gemuk seseorang, maka simpanan trigliserida di dalam jaringan adiposa akan semakin banyak. Sebenarnya itu kaya ya, kayak orang tersebut akan kaya akan cadangan energi. Tetapi justru cadangan energi yang berlebihan itu akan mengganggu sistem metabolisme. Kembali lagi ya, sepertiganya dalam hati ya, 2/3-nya di dalam otot. Jadi sekitar, jadi banyak yang ada di tersebar di otot, kemudian di hati, tetapi ada di otot ini menyebar ke seluruh tubuh bagian otot, tidak hanya tertumpu pada satu bagian otot. Tapi kalau di hati, dia tersentral pada satu organ. Nah, glikogen pada hati ini berfungsi dalam menjaga kadar gula darah ya. Jadi pada pasca absorpsi atau setelah penyerapan ya, sehingga kadar glikogen ini bervariasi tergantung bagaimana keseimbangan energi tubuh manusia. Nah, pada saat kelaparan berhari-hari ya, glukosa darah turun, kemudian terjadi proses gluconeogenesis yang berfungsi menyediakan glukosa darah yang kemarin kita sudah diskusikan ya. Nah, sedangkan pada saat makan ya, glukosa darah berubah menjadi glikogen sehingga kadar glikogen yang ada di dalam hati tinggi.
Jadi pada saat exercise ya, pada saat kelaparan ya, glikogen ini akan digunakan untuk mensuplai kadar glukosa darah. Sama halnya dengan proses gluconeogenesis yang sering terjadi beriringan dengan proses glikogenolisis. Sedangkan pada saat dengan energi negatif atau setelah makan dan tanpa aktivitas fisik, maka glikogen pada hati akan naik levelnya karena glukosa yang darah yang tinggi akan dikonversi menjadi glikogen. Nah, glikogen hati dipecah terlebih dahulu dalam keadaan puasa, sedangkan glikogen otot hanya akan didegradasi pada saat puasa yang berkelanjutan, ya, pada saat kelaparan serius. Karena di dalam di dalam tubuh kita, glikogen yang ada di dalam hati itu memang utamanya digunakan untuk mempertahankan level glukosa darah, sedangkan yang ada pada otot itu lebih digunakan untuk proses glikolisis untuk menghasilkan ATP selama exercise atau selama aktivitas. Jadi fungsi utamanya sebenarnya sudah berbeda. Di hati digunakan untuk memaintain kadar glukosa darah. Ya, kenapa di-maintain? Ya karena kita sudah diskusikan di minggu sebelumnya ya, karena ada beberapa organ atau jaringan yang tidak mampu menggunakan lemak sebagai sumber energi utama. Ya, contohnya seperti sel otak dan eritrosit. Sehingga kadar glukosa darah dipertahankan normal. Nah, glikogen yang ada di hati ini digunakan untuk membackup itu. Sedangkan glikogen yang ada pada otot utamanya untuk exercise ya, melalui jalur glikolisis. Glikogen menjadi glukosa 6 fosfat ya, atau ya menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian diproses menjadi pirufat, kemudian menjadi ATP ya. Glukosa 6 fosfat menjadi pirufat tadi merupakan proses glikolisis. Nah, ini ya. Jadi di otot ya, glikogen yang ada di sini, kemudian menjadi glukosa 6 fosfat ya. Nah, sedang di hati ini glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Sedangkan kemudian masuk ke darah ya, menjadi glukosa darah. Sedangkan yang ada pada otot, glikogen menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian dia menjadi energi. Jadi ada dua fungsi yang berbeda sebenarnya. Nah, di dalam jaringan otot tidak terdapat enzim glukosa 6 fosfatase ya, sehingga glukosa 6 fosfat yang dihasilkan oleh jaringan otot akan dikonversi menjadi energi. Tadi pada saat kelaparan ya, memang pada saat fasting yang berkelanjutan, glikogen yang ada pada otot juga bisa digunakan untuk bahan baku glukosa darah. Tetapi caranya adalah glukosa 6 fosfat yang dihasilkan oleh otot ini dibawa ke hati dulu untuk disintesis menjadi glukosa darah. Jadi tempat sintesis glukosa darah itu dominannya adalah pada hati ya, dengan bahan baku glikogen. Glikogenolisis ya. Jadi ada dua proses ya metabolisme glikogen. Yang pertama adalah glikogenolisis ya, atau pemecahan glikogen, perubahan dari glukosa menjadi glikogen. Perubahan glikogen menjadi glukosa itu glikogenolisis atau pemecahan glikogen. Sedangkan glikogenesis ya, yang kedua adalah perubahan glukosa menjadi glikogen atau sintesa glikogen. Nah, pada proses glikogenolisis, glikogen tidak dapat dipecahkan secara lengkap. Umumnya diperpendek hanya ujung akhir dari rantai. Struktur bercabang glikogen yang tadi ya dikaitkan dengan ikatan alfa 14 dan alfa 16 glikosidik ya.
proses pengelepasan berjalan cepat sebagai glukosa 1 fosfat ya. Enzim yang berperan di dalam glikogenolisis adalah glikogen fosforilase. Sedangkan yang berperan pada glikogenesis adalah glukosa sintase. Nah, semakin banyak ujung ya semakin banyak molekul fosforilase dapat bekerja sekaligus. Jadi kompleksitas glikogen ini mempengaruhi percepatannya dalam perubahannya menuju glukosa. Nah, karena pentingnya menjaga kadar gula darah, sintesis dan degradasi bentuk penyimpanan glikogen ini diatur secara ketat. Jadi, tubuh itu sudah punya sistem yang disebut sebagai sistem homeostasis atau keseimbangan. Jadi alur ke arah keseimbangan energi negatif atau keseimbangan energi positif itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana regulasinya itu sudah diciptakan sampai ke tingkat seluler bahkan ke molekuler. Nah, di hati ya glikogenesis sintesis glikogen ya dipercepat ketika tubuh diberi makan dengan baik. Artinya pada saat keseimbangan energi positif ya setelah makan atau dapat makanan yang cukup ya, maka glukosa darah akan naik, kemudian laju pembentukan glikogen akan ditingkatkan. Jadi glukosa dipercepat untuk membentuk glikogen ya sebagai cadangan proses glikogenesis. Sedangkan glikogenolisis atau pemecahan glikogen ini akan dipercepat selama periode puasa karena pada saat puasa glukosa darah turun. Nah, glikogen yang ada pada hati tadi digunakan sebagai sumber substrat untuk pembentukan glukosa. Dipecahlah glikogen itu. Nah, pada otot rangka ya tadi ya glikogenolisis sama-sama terjadi glikogenolisis ya pemecahan glikogen. Nah, tetapi di otot terjadi selama latihan dan digunakan untuk proses pembentukan ATP ya, kebutuhan kontraksi otot. Nah, sedangkan proses glikogenesis ya, atau pembentukan glikogen otot ini sesegera mungkin juga akan distimulasi ya atau dipercepat pada saat tubuh tidak melakukan exercise ya. Jadi pada saat aktif ya kita gerak gini, glikogen banyak yang digunakan sebagai bahan baku glikolisis otot untuk menghasilkan ATP. Di pada saat istirahat ya diam ya tidak bergerak, maka itulah kesempatan proses pembentukan glikogen yang ada pada otot. Nah, ini makanya pada atlet yang akan bertanding ya itu tidak boleh terlalu lelah ya. Jadi dipersiapkan untuk istirahat sebelum pertandingan dimulai. Tujuannya apa? Supaya simpanan glikogen itu cukup dan nanti pada saat exercise ya glikogen itu mampu digunakan sebagai cadangan ya, cadangan glukosa atau cadangan energi untuk proses pembentukan ATP. Nah, ada dua tingkat ya sintesis, regulasi sintesis dan degradasi glikogen. Nah, yang pertama glikogen sintase ya, yang memicu glikogenesis atau memicu sintesis glikogen. Kemudian glikogen fosforilase yang glikogen fosforilase ini yang digunakan untuk percepatan proses glikogenolisis ya. Secara hormonal untuk memenuhi kebutuhan tubuh secara keseluruhan. Jadi diatur secara hormonal. Kemarin kita sudah menyinggung mengenai peran ada 4 hormon utama. Yang pertama adalah insulin. Nah, insulin memicu glikogenesis ya. Sedangkan glukagon, kemudian epinefrin ya, kemudian ada kortisol, dia memicu proses gluconeogenesis dan glikogenolisis.
Jadi jangan ketukar ya. Insulin ya membantu menurunkan kadar gula darah. Dengan cara apa? Dengan cara mensintesis glukosa untuk membentuk glikogen ya. Mengkonversi glukosa menjadi glikogen, glikogenesis. Sedangkan glukagon, epinefrin dan kortisol ya, dia berperan untuk meningkatkan kadar gula darah. Caranya bagaimana ya? Proses gluconeogenesis ditingkatkan dan glikogenolisis ditingkatkan. Pemecahan glikogen menjadi glukosa ditingkatkan. Jadi dua hormon itu saling yang satu ya insulin diimbangi dengan fungsi dari ketiga hormon tadi. Nah, kemudian kedua, jalur sintesis dan degradasi glikogen juga dikontrol secara allosterik, artinya ada sistem penghambat. Jadi kalau nanti misalnya glukosa disintesis ya, insulin berjalan kemudian berfungsi untuk menurunkan glukosa ya, glukosa turun, nanti insulinnya akan berhenti disekresi karena substratnya sudah glukosanya sudah turun. Nah, sehingga yang dia akan kembali naik adalah hormon B yang berlawanan dengan insulin. Selalu seperti itu, saling bertukar posisi. Nah, ini yang terjadi pada sistem metabolisme yang masih normal, tidak ada sindrom metabolik. Nah, di otot tadi glukosa 6-fosfat memasuki glikolisis. Jadi di otot peran glikogen adalah untuk produksi ATP melalui jalur glikolisis ya. Glikolisis menjadi pirufat ya, kemudian pirufat menjadi asetil CoA, asetil CoA masuk ke siklus Krebs. Ya, siklus Krebs kemudian masuk ke transport elektron menghasilkan ATP. Nah, sedangkan di HT ya, karena adanya glukosa 6-fosfatase ya, glikogen yang dihasilkan kemudian digunakan untuk produksi glukosa. Jadi glikogen yang ada pada HT ya, glikogen, kemudian glukosa 6-fosfat ya, glukosa 6-fosfatase ya, adanya glukosa 6-fosfatase berubah glukosa 6-fosfat menjadi glukosa bebas dan disekresikan ke dalam peredaran darah, sehingga di hati bisa produksi glukosa dari glikogen. Sedangkan di otot ya dominan fungsinya adalah glikogen untuk kepentingan produksi ATP. Nah, ada beberapa kelainan di mana kekurangan glukosa 6-fosfatase sehingga ketidakmampuan hati ya, karena tidak ada glukosa 6-fosfatase, karena defisiensi enzim itu, glukosa 6-fosfat yang dihasilkan tidak bisa dikonversi menjadi glukosa. Akibatnya glukosa defisien atau terjadi hipoglikemi. Nah, karena kondisi tersebut mempengaruhi degradasi glikogen dan proses gluconeogenesis. Jadi penumpukan glukosa 6-fosfat tidak bisa berubah menjadi glukosa. Nah, tadi sinyal hormonal ya, hormon yang berperan adalah insulin, peningkatan glikogenesis ya, dan penurunan glikogenolisis. Sedangkan glukagon sebaliknya, peningkatan glikogenolisis dan penurunan glikogenesis. Nah, enzim-enzim ini sangat terkait dengan adanya aktivitas protein kinase yang ada pada seluler. Kemarin pada saat pertemuan 1 atau 2 itu kita sudah berdiskusi mengenai bagaimana sih mekanisme dari hormon, kemudian hormon itu dia menempel pada membran ya, pada membran sel. Di situ ada reseptornya. Nah, reseptor yang sudah ditempeli oleh hormon kemudian dia akan mengaktifkan protein G yang ada di dalam sel. Nah, nanti protein G berubah bentuk ya, bagian tubuhnya dia akan memberikan sinyal kepada adenylyl siklase, dan di situ adenylyl akan mengaktifkan keran buka tutup seluler ya, sehingga
eh, apa ke kesetimbangan membran menjadi berubah dan bisa dilalui oleh molekul yang akan dikonversi. Nah, jadi saling mempengaruhi ya. Kemarin kita sudah singgung dan beberapa kali juga saya singgung. Jadi bagaimana regulasi metabolisme itu diatur oleh 3 sistem utama. Yang pertama adalah sistem saraf, kemudian yang kedua adalah sistem hormonal, dan yang ketiga adalah keberadaan substrat. Jadi tadi ya, pada saat substratnya rendah, glukosa darah rendah, maka yang berperan adalah glukagon. Glukagon berperan meningkatkan glukosa. Glukosa nanti sudah naik, nah maka kenaikan glukosa itu akan memberikan sinyal untuk berhenti produksi glukagon, dan yang berperan adalah insulin. Insulin nanti akan menurunkan. Jadi saling berganti ya. Peran itu saling berganti dan tidak bisa stop ya. Jadi mana yang berlebih akan menekan, akan berhenti produksi, kemudian menstimulasi produksi yang masih kurang ya, ya. Saling mencapai titik kesetimbangan. Nah, ini kalau diilustrasikan pada gambar ya. Jadi insulin tarik-menarik dengan glukagon dan epinefrin, kemudian ada peran juga kortisol yang membantu dua hormon itu pada kondisi stressing. Nah, untuk ketogenesis nanti akan kita diskusikan pada atau ketogenesis ketofastosis itu akan kita diskusikan pada metabolisme lemak. Nah, intinya kalau keberadaan hormon ini salah satunya hilang atau defisiensi, nah nanti akan menimbulkan masalah karena kesetimbangan akan berubah. Nah, ini yang belum saya translate ya, yang ini sudah ditranslatekan ya. Nah, glikogen sintase ya, fosforilase kinase dan fosforilase ya, juga diatur secara allosterik untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Jadi diatur secara allosterik itu artinya ada sistem penghambatan pada saat bagian yang satu mengalami kelebihan, dia akan menggeser kesetimbangan dan dia akan memunculkan peran yang lain ya. Misalnya glikogen sintase ini pembentukan glikogen diproduksi, sudah memproduksi glikogen sudah tinggi atau proses glikogenesis sudah berjalan dan glikogen sudah banyak, kemudian glukosa darah sudah turun ya, maka glikogen sintase akan berhenti diproduksi. Kemudian yang berperan selanjutnya adalah fosforilase ya, kinase yang merubah glikogen menjadi glukosa. Jadi berkebalikan terus ya. Yang substratnya berlebih akan menghentikan enzim prekursornya, kemudian akan memberikan kesempatan pada enzim yang fungsinya berkebalikan. Nah, jadi saling menghambat ya, silakan nanti dibaca ya. Contohnya misalnya di hati ya, glukosa juga berfungsi sebagai penghambat allosterik glikogen fosforilase. Jadi glikogen fosforilase itu memicu proses glikogenolisis ya, pemecahan glikogen menjadi glukosa. Jadi keberadaan glukosa yang tinggi dia akan menghambat glikogen fosforilase ya. Glikogen fosforilasenya aktivitasnya turun, nah sehingga yang berperan justru sebaliknya glikogen sintase. Jadi perubahan glukosa menjadi glikogen. Jadi saling menghambat pada saat produksi sudah mencapai level yang diinginkan. Nah, ini ya contohnya ya. Di sini adalah gambar yang menceritakan bagaimana sistem itu bekerja. Jadi di sini ada glukagon. Nah, glukagon tadi berperan pada saat glukosa darah turun ya. Glukosa darah turun, dia akan menempel pada reseptor di dalam sel. Reseptor ini akan mempengaruhi protein G. Protein G mengaktifkan adenylyl siklase. Adenylyl siklase ini ya, dia akan memberikan peran ya, atau pengaruh terhadap proses ini,
Jadi glikogen fosforilase kinase yang tadinya tidak aktif ya, kemudian dia ada peran CAMP ini ya, CAMP, kemudian dia akan memberikan pengaruh kepada glikogen fosforilase kinase yang tadinya tidak aktif menjadi aktif. Jadi ada energi yang dilepas atau fosfat inorganik yang menandakan adanya penggunaan ATP ya, yang merubah glikogen fosforilase yang tidak aktif menjadi aktif. Nah, aktifnya glikogen fosforilase kinase ini dia akan membuat ya atau memberikan respon kepada sel untuk mendegradasi glikogen. Jadi glukagon dia tadi peranannya menempel pada reseptor akan mempengaruhi protein G, ya, protein G akan memberikan pengaruh kepada adenylyl siklase. Adenylyl siklase ini akan mempengaruhi proses pelepasan ATP menjadi ADP. Pelepasan ATP menjadi ADP ini artinya energi dikeluarkan untuk mengaktifkan enzim glikogen fosforilase kinase yang sudah aktif tadi. Dia akan memberikan perintah untuk mendegradasi glikogen. Nah, pada saat glikogen didegradasi ya, kemudian glukosa darah sudah mulai naik, maka insulin mulai diproduksi. Nah, insulin yang mulai diproduksi ini dia akan mengakibatkan glikogen fosforilase ini menjadi sinyal penghambat. Jadi adanya produksi insulin yang tinggi ini dia akan mengakibatkan glikogen fosforilase menjadi tidak aktif ya, sehingga proses degradasi glikogen dihentikan dan justru yang bergeser adalah yang berperan adalah enzim glikogen sintase. Jadi antara hormon yang satu dengan hormon yang lain itu saling memberikan pengaruh. Sama seperti ini juga nanti insulin pada saat levelnya tinggi kemudian glukosa disintesis. Nah, glukosa disintesis juga akan memberikan rangkaian sedemikian rupa sehingga nanti yang akan menghambat laju produksi glikogen sintase adalah produksi glukagon. Jadi saling berkebalikan. Nah, di sini juga ada peran kalsium ya. Selama kontraksi atau exercise ya, kalsium dilepaskan pada retikulum sarkoplasma, kemudian mengikatan terhadap kalmodulin dari fosforilase kinase. Jadi peran kalsium ya mengaktifkan fosforilase kinase sehingga proses glikogenolisis bisa berjalan dengan baik ya. Jadi dia mengaktifkan fosforilase kinase. Jadi membantu pengaktifan itu pada saat exercise ya. Makanya pada saat kontraksi otot ya, kalsium itu dibutuhkan ya di dalam proses ya mengaktifkan enzim glikogen fosforilase kinase. Nah, ini ada beberapa masalah metabolisme dan umumnya yang saat ini banyak terjadi dan prevalensinya di Indonesia tinggi adalah masalah diabetes ya. Ada juga penyakit hati ya, liver ya, orang yang mempunyai hepatitis B kemudian sampai ke arah sirosis, itu sel-sel hatinya tidak bisa bekerja dengan maksimal sehingga otomatis proses gluconeogenesis maupun proses glikogenesis tidak bisa berjalan dengan optimal. Begitu juga metabolisme lemak dan protein yang lain. Nah, penyakit yang banyak diderita ini adalah diabetes mellitus yang ada di Indonesia ya, terutama yang tipe 2. Tipe 2 ini ada beberapa model ya. Yang pertama adalah model insulin dihasilkan tetapi defisien ya. Mampu dihasilkan tetapi jumlah atau kapasitasnya itu turun, atau dihasilkan dalam jumlah banyak tetapi insulin tidak dikenali oleh reseptornya sehingga banyak insulin di dalam darah
tetapi tidak bisa bekerja, disebut sebagai resistensi insulin. Jadi reseptor yang ada pada sel tadi tidak mengenali insulin. Nah ini ya pada saat kondisi defisiensi insulin ya, pada kondisi otot ya, otot tidak akan bisa mendapatkan ATP dari glukosa, sehingga dia akan memberikan respon kepada otak ya, bahwa saya ini lapar ya, saya ini kondisi lapar, tidak dapat energi karena glukosa tidak mampu diubah menjadi ATP ya, karena defisiensi insulin, sehingga rasa lapar itu terus ada. Polifagi, ciri orang diabetes itu kan polifagi salah satunya. Nah, kemudian di dalam darah ya, di dalam darah ini glukosa darah tinggi ya, kemudian di urin juga tinggi, sehingga disebut sebagai glikosuria atau kencing dengan ada glukosa di dalamnya. Karena darah melalui ginjal, nah glukosa ini ikut lolos karena terlalu tinggi kadarnya. Kemudian karena glukosa darah tinggi di urin, dia akan menarik air, sehingga orang yang diabetes ini akan sering berkemih ya, sering pipis. Nah, seringnya pipis itu akan menarik cairan dalam tubuh sehingga menyebabkan polidipsi atau haus. Jadi polifagi itu atau lapar itu, jadi rasanya lapar terus karena sel otot itu memberikan sinyal ke otak bahwa dia lapar. Laparnya itu sebenarnya bukan lapar beneran, sebenarnya kenyang, glukosa darah ada tapi nggak bisa dibuat menjadi ATP, sehingga otot itu kekurangan ATP, memberikan sinyal pada otak bahwa dia lapar. Sedangkan kenapa dia sampai pipis ada gulanya yang tadi ya, glukosa darah tinggi lolos pada filtrasi ginjal. Nah, glukosa darah yang tinggi tadi menarik air ya, menarik air tubuh ya, karena osmolaritas, sehingga tubuh defisiensi cairan dan memberikan respon ke otak bahwa tubuh ini kekurangan cairan dan haus. Jadi selain dia merasa lapar, dia juga merasa haus dan dia sering kencing karena tadi ya, glukosa darah menarik air dan air dikeluarkan via urin. Kemudian dampaknya juga adalah proses glikogenolisis ya, dan proses gluconeogenesis tinggi karena insulin tidak dihasilkan, sehingga tidak ada blok, tidak ada yang menghambat tadi enzim glikogen fosforilase kinase, sehingga proses itu selalu berjalan ke arah pembentukan glukosa. Nah, glukosa darah akan tetap tinggi. Kemudian karena glukosa darah tinggi ya, karena glukosa darah tinggi dan tidak bisa digunakan untuk produksi ATP, maka produksi ATP dilakukan via degradasi protein dan degradasi lemak. Jadi penggunaan protein dan lemak sebagai sumber energi. Nah, dampaknya apa penggunaan protein sebagai sumber energi ya? Katabolisme protein, otot itu proteinnya dihancurkan menghasilkan asam amino ketogenik ya atau glukogenik yang masuk langsung ke siklus asam sitrat, sehingga berat badan otot akan berkurang, berat otot berkurang dan massa tubuh yang ada ototnya akan turun ya, penurunan berat badan. Kemudian juga lipolisis ya, lipolisis menghasilkan karena banyak trigliserid dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya, asam lemaknya ini digunakan sebagai sumber ATP, maka level asam lemak di dalam darah akan tinggi ya, free fatty acid tinggi. Nah, ini nggak bagus pada kondisi-kondisi yang banyak radikal bebas, nanti akan banyak terbentuk plak. Plak itu yang bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Nah, sehingga selain terbentuknya tadi asam lemak bebas yang tinggi, juga dia akan menghasilkan produk lain ya, senyawa lain berupa badan-badan keton, dan ini badan keton ini nanti akan kita diskusikan pada metabolisme lemak. Jadi intinya dampak dari perubahan lemak menjadi ATP itu ada produksi badan keton. Nah, badan keton itu yang bisa digunakan sebagai energi ya, energi pengganti glukosa, tapi dampak lanjutannya adalah tubuh menjadi lebih asam ya, karena banyak
hidrogen yang dihasilkan. Nah, nanti lebih lanjutnya kita diskusikan di sesi selanjutnya. Itulah gambaran bagaimana defisiensi insulin pada kondisi diabetes mellitus yang sampai saat ini prevalensinya masih tinggi di Indonesia. Baik, dari saya itu mengenai metabolisme glikogen, glikogenesis dan glikogenolisis ya. Silakan dibaca referensi yang lebih kuat ya di buku Living Cord yang saya berikan. Kemudian untuk nutrition dan kaitannya dengan patofisiologi ya, itu ada di buku Krauss. Jadi yang terkait dengan penyakit ya, bagaimana etiologi penyakit itu berkembang terkait dengan sistem metabolisme itu di buku Krauss, sedangkan metabolisme normal itu ada banyak di Living Cord. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.